analisis numerik ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kurva fitting. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan contoh soal dari kurva fitting. Kita harus mengetahui dulu apa itu kurva fitting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Monatria dengan NPM 3 digit terakhir 071. Pada tugas, bentuk dari kurvanya ini bisa dipengaruhi oleh fungsi linier, kuadrat, eksponensial, dan suku banyak atau polinomial dari pangkat 3 sampai dengan pangkat seterusnya. Nah, terus biasanya penjerokan ini dihitung dengan metode kuadrat terkecil. Nah, perhitungan dengan metode ini biasanya menimbulkan error atau kesalahan dalam perhitungan. Nah, kesalahan ini bisa disebabkan oleh perhitungannya itu sendiri atau dari sang penelitinya atau juga dari datanya. Nah, terus ada pun tujuan dari kurva fitting yaitu untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai dari variabel yang diukur. Dan manfaatnya kurva fitting itu ada dua, yaitu dapat memberikan gambaran matematis pada hubungan kedua variabel yang diukur dan juga biasanya digunakan untuk menentukan harga dari variabel terikat dengan cara interpolasi. Nah, terus ada pendekatan kurva fitting. Pendekatannya itu ada dua jenis, yaitu dengan regresi atau interpolasi. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat perbedaan yang jelas. Yang dari regresi itu bisa dilihat bahwa titik-titiknya ada banyak dan interpolasi memiliki titik-titik yang lebih sedikit. Nah, titik-titik ini merepresentasikan error dari datanya. Nah, jadi bisa diartikan regresi memiliki error yang lebih banyak dibandingkan dengan interpolasi. Nah, errornya juga bisa dilihat dari garis lurus ini. Nah, terus regresi ini biasanya bertujuan sebagai pendekatan untuk membuat kurva yang linear. Ini ada rumusnya. Nah, dilihat dari rumus ini ada dua, A0 dan A1. Juga didapatkan bahwa terdapat 4 variabel, yaitu variabel X, variabel Y, variabel X pangkat 2, dan variabel XY. Yang bisa dilihat dari contoh soal selanjutnya. Nah, ini ada contoh soalnya, carilah kurva fitting dari data berikut ini. Nah, dari contoh soal ini didapatkan ada dua variabel, yaitu X dan Y. Berarti bisa dilakukan perhitungan pada dua variabel yang lain, yaitu X pangkat 2 dan variabel XY. Nah, perhitungannya bisa dilakukan dengan Excel atau bisa juga dilakukan dengan manual dari kalkulator. Nah, untuk memudahkan perhitungan bisa dilakukan dengan tabel, pembuatan tabel. Nah, di sini ada variabel yang dari contoh soal tadi, X dan Y. Dan ada variabel selanjutnya yaitu X pangkat 2 dan XY. Nah, X pangkat 2 diambil dari contohnya dari min 1 dikali min 1. Ini hasilnya 1. Terus untuk contoh dari X kali Y, berarti min 1 dikali 2,3, hasilnya min 2,3. Dan seterusnya hingga semua datanya sudah dihitung. Nah, kalau sudah dihitung semua, didapatkan semua, bisa mencari sigmanya dari setiap variabel. Nah, sigma X berarti 60, sigma Y yaitu 5,5,8, sigma X pangkat 2 berarti 550, dan sigma XY yaitu 430,3. Nah, dari sigma ini, maka bisa dilanjut dengan rumus. Nah, rumusnya dari sigma tersebut bisa dimasukkan ke rumus. Nah, ini untuk 10 itu dari jumlah data. Nah, dari sini sampai sini berarti ada 10 data. Akan dimasukkan 10. N 10 dikali sigma dari XY 430,3 dikurang sigma X dan sigma Y 60 dikali 55,8. Terus per dibagi N 10 lagi dimasukkan sigma X pangkat 2 550, terus dikurang sigma X di pangkat 2 60 pangkat 2, mendapatkan bahwa 955 dibagi 1900 yang hasilnya A1 sama dengan 0,5026.
Dan juga sama halnya dengan rumus A0. Dari sigma-sigma ini dimasukkan lagi, terusnya dilakukan perhitungan yang sama. Yang dapatkan hasil 4.872 dibagi 1.900 dengan A0 hasilnya 2,5642. Nah, dari sini maka bisa dimasukkan ke Y sama dengan 0,5026X plus 2,5642. Ini hasilnya. Nah, dari sini kita kan ingin tahu apakah hasilnya itu benar apa enggak. Nah, untuk menentukan itu kita bisa melanjutkannya dengan Excel. Nah, kita sudah di Excel. Nah, di Excel ini kita masukkan variabelnya lagi, 2 variabel aja, X sama Y. Sudah dimasukkan 10 data yang tadi. Nah, untuk melihat apakah perhitungannya benar apa enggak, kita bisa menggunakan sebuah chart dengan jenis scatter. Nah, saya sebelumnya sudah memasukkan datanya. Nah, untuk memasukkan data itu kita bisa melalui select data, terus add, terus kita pilih data yang X dulu, dari min 1 hingga 13. Nah, kalau sudah, kita masukkan data yang Y, dari 2,3 hingga 9,3. Klik OK. Nah, ini karena safety, kita nggak usah, kalau udah, kita pencet OK, tapi karena saya sudah masukkan, jadi nggak usah. Nah, ini bentuknya, bentuk grafiknya. Nah, di sini kan kita belum tahu ya, perhitungan kita benar apa enggak. Untuk mengetahuinya, kita lanjut lagi dengan memasukkan layout melalui layout ke 9. Nah, akhirnya muncul Y-nya. Nah, Y-nya sama dengan, kalau di Excel, Y sama dengan 0,5026X plus 2,5642. Kita lihat sama atau tidak sama yang di Word. Nah, ternyata sama. Nah, dengan ini bisa diartikan bahwa perhitungannya itu benar. Nah, ini juga ada data yang ke B dan data yang ke C. Untuk data dan B dan C juga sama alurnya, yaitu menentukan 2 variabel yang selanjutnya, yaitu X pangkat 2 dan X kali Y. Lalu dilanjut dengan penentuan sigma dari setiap variabel. Lalu dari setiap sigma tersebut baru bisa dimasukkan ke kedua rumus, yaitu A1 dan A0. Akhirnya didapatkan hasil A1 dan A0 dan bisa dimasukkan ke Y. Nah, untuk penentuannya juga sama melalui Excel yang tadi. Ya, cukup sekian materi kurva fitting yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kedepannya penjelasan dari saya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.